Masih sakit hati, Gayus Lumbun yang menggugat kepada PT UN agar KPU tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbun berharap Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan permohonan yang diajukan pihaknya perihal perbuatan melawan hukum Komisi Pemilihan Umum karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Menurutnya, jika gugatan tersebut dikabulkan, maka MPR bisa mempertimbangkan agar tidak melantik Gibran sebagai Wakil Presiden 2024 hingga 2029. Apakah dalam melaksanakan tugas penyelenggara negara yang bernama KPU itu telah melanggar hukum? Kalau itu terbukti dan persidangan, kami minta untuk tidak dilantik. Dan putusan PT UN tidak mungkin membatalkan putusan MK. Kami sangat sadar. Kami berpandangan rakyat yang berkumpul di MPR itu diwakili oleh anggota-anggota MPR bisa punya sikap untuk tidak melantik. Itulah Gayus Lumbun sebagai tim hukum PDIP yang menggugat Gibran Rakabuming Raka agar tidak boleh dilantik untuk menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto. Ternyata gugatan tidak sampai pada pencalonan dan sampai pencoblosan sehingga Gibran menang menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto. Namun demikian PDIP menggugat ke PT UN agar Gibran tidak bisa dilantik. Gugatan PDIP ke PT UN memohon agar nanti Gibran tidak dilantik. Jadi gugatan itu dilakukan PDIP kepada KPU ya, karena mempermasalahkan proses administrasi pendaftaran Gibran. Sebenarnya apa yang dilakukan PDIP ini ada berbagai macam tafsiran. Ya, saya coba menafsirkan, disclaimer ini diri saya ya. Jadi yang pertama, di sini PDIP jelas mau menunjukkan konsistensi kepada masyarakat bahwa ketika dia menjadi partai yang di luar pemerintah, dia tetap lakukan, dia konsisten. Tidak seperti partai-partai di 01. Yang kedua, PDIP menunjukkan kepada masyarakat bahwa pertarungan dia ya terhadap keluarga Jokowi itu memang sampai saat ini masih berlangsung. Yang ketiga, PDIP melakukan permainan politik dua kaki, di mana dia mendukung Pak Prabowo, tapi tidak mendukung wapresnya Pak Prabowo, si Gibran ini. Karena dengan gugatan tersebut ingin menolak pelantikan Gibran. Yang keempat, ada upaya-upaya memang ingin membelah antara Prabowo dengan Jokowi, ya melalui skema ini ya. Jadi mengharapkan ketika pelantikan Prabowo tetap jalan, tetapi dengan wakil yang lain. Dan yang terakhir, yang pasti ketetapan Mahkamah Konstitusi adalah Itulah analisa politik mengenai gugatan PDIP ke PT UN, di mana PDIP tidak mau Gibran dilantik sebagai wakil presidennya Prabowo Subianto. PDIP mau bila Prabowo dilantik, maka wakilnya jangan Gibran Rakabuming Raka. Namun demikian gugatan itu tidak berdasar dan lemah secara hukum. Ya, Hotman Paris dan ya pengamat politik Margarito Kamis mengatakan bahwa Gibran tetap kuat. Apakah posisi Gibran sudah aman dari segi hukum untuk menjadi cawapres? Oke. Dari awal kalau kami pengacara ini tergantung siapa yang bayar, Pak. tidak juga, tapi pada akhirnya kan ditakar itu. Oh gitu. Apapun itu kan mesti ditakar oleh pengadilan. Begitu. Kenapa bicara bagaimanapun itu kan akhirnya kan dinilai oleh pengadilan kan. Fakta yang apa saja kan dinilai, ditimbang semuanya kan itu. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Apa komentar Bapak ini? Kalau sampai 5 ahli hukum mengatakan ini sudah aman benar ya, sudah selesai acara kita ini. Gimana Pak Sofyan? Jadi sejak keputusan itu dibacakan di depan umum, maka keputusan itu menjadi inkrah. Ya. Itu diatur dalam Undang-Undang MK pasal 47, dan ini juga diatur di dalam konstitusi kita pasal 24C ayat 1, bahwa keputusan MK itu final and binding. Dan putusan sebelumnya kan tidak dibatalkan, tetap berlaku, yang mengatakan tidak bisa dirubah secara umur itu. Mana yang berlaku? Ada 3 putusan MK menyatakan bahwa itu adalah open legal policy. Iya, itu yang berlaku, yang putusan yang terkait dengan
putusan nomor 90 itu. Di mana diatur bahwa putusan terakhirlah yang berlaku? Ini agar rakyat puas nih. Jangan lagi ada perdebatan nanti. Iya, Di mana diatur dalam hukum kita bahwa putusan terakhirlah yang berlaku, yaitu nomor 90. Nanti ini kan ahli hukum di masyarakat ini terlalu banyak ahli hukum, ya? Ya. Di mana diatur? Jadi itu ada azas hukum ya. Kalau hukum yang mengatur yang sama, maka yang terakhirlah yang berlaku. Nah, sudah itu saya sambung lagi. Ini diperkuat juga di samping di konstitusi kita bahwa MK itu keputusannya final and binding, juga diperkuat di pasal 10 bahwa keputusan MK itu final dan mengikat. Nah, jadi terkait dengan keputusan 90 MK 2023 ini merupakan final dan mengikat. Terima kasih. Jadi menurut Bapak, Gibran sudah aman sebagai cawapres? Aman. Oke, sekarang kepada Profesor Dr. Puyono. Ya. Udah selesai. Kan 3 Bang ini 2 Bang, kalau mereka dua berbeda juga kita menang Bang. Kemana ini? Apa ini disenting atau tidak? Itulah pendapat para pakar hukum dan mengatakan bahwa posisi Gibran tetap kuat, tetap akan dilantik ya. Jadi secara hukum itu tidak. Jadi secara hukum tidak ada pelanggaran yang dilanggar begitu ya. Sebenarnya kalau mau jujur sebetulnya PKS ya mengatakan kalau Nasdem mau ajukan Gibran sebagai calon wakil presidennya Anies Baswedan, maka silahkan. Demikian juga dengan PDIP yang mau Gibran menjadi cawapresnya Ganjar. Namun demikian Gibran malah lebih memilih Prabowo Subianto. Ya kalau memang kemudian di MK-nya yang disetujui untuk wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Kalau DPP menyampaikan seperti itu ya kita lakukan. Yang itu kan dimungkinkan Mas Gibran bisa menjadi cawapresnya Ganjar. Jadi jelas ya, PDIP dan PKS memang sangat mengharapkan ya Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presidennya Anies ataupun Ganjar Pranowo. Namun demikian begitu sangat kecewanya PDIP dan juga Nasdem dikarenakan Gibran lebih memilih Prabowo Subianto. PDIP mengklaim MPR bisa batal melantik presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming. Pasalnya, saat ini tim hukum PDIP sedang menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketua tim hukum PDIP Gayus Lumbuun menjelaskan pihaknya merasa KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dicontohkan KPU memakai PKPU nomor 19 tahun 2023 atau aturan lama ketika menerima pendaftaran calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Di dalamnya mengatur usia minimal presiden dan wakil presiden harus 40 tahun, sedangkan saat itu Gibran masih 36 tahun. Gayus meyakini jika PT UN menerima gugatan tim hukum PDIP, maka MPR bisa memakai putusan tersebut sebagai alasan tidak melantik Prabowo Gibran. PT UN DKI Jakarta sendiri menggelar sidang pendahuluan secara tertutup untuk memeriksa kelengkapan administrasi gugatan tim hukum PDIP pada hari ini, Kamis 2 Mei 2024. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Mau diulang berapa kali ya? Diulang 1000 kali pun Pak Anies tetap kalah. Ya apa carane? Gini aja. Pemilu tidak diulang, tapi pemilu lagi. Nyalon bupati. Pak Anies nyalon bupati, Caimin nyalon bupati. Pasti menang. Kalau Pilpres walaupun diulang 1000 kali, waduh. Susah. Aduh. Ini komentar yang paling lucu. Untuk para pendukung Pak Anies, Caimin. Sudah ya, terima kenyataan kalau kalah. Jadi nggak perlu bilang ini curang gitu curang terus pemilu diulang. Ya sudah,
Gimana kalau bikin pemilu sendiri? Caimin tarung sama Pak Anies, siapa yang menang? Nanti cari kota atau kabupaten mana, tarung bupati.